Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Aprilia Erawan, NIM 170121064. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam Studi Islami Kemuhammadiyahan, pertemuan keempat. Yang pertama, bagaimana seharusnya manusia itu ketika menjalani kehidupan di dunia ini harus bermasyarakat, yaitu hidup bermasyarakat bagi manusia adalah sunatullah seperti ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami menjadikan engkau semua dalam bentuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik sesama muslim maupun non-muslim. Dampak positif dari kita bermasyarakat yaitu yang pertama, mempererat persaudaraan dengan individu lain, saling menghormati dan menghargai antar individu, dan yang ketiga, saling tolong-menolong antar individu. Dalam kehidupan sosial, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain agar tercapai semua kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hendaklah membina hubungan baik antar sesama manusia. Yang kedua, apa yang dimaksud hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat, yaitu bahwa hukum Allah berupa jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim dan melarang untuk mengikuti jalan lain. Allah SWT memberi perumpamaan berupa jalan lurus. Di sebelah kiri kanan terdapat dua pintu yang terbuka. Yang ketiga, jabarkan mengenai Quran Surat Al-Imran ayat 19 dan 85. Yang pertama, Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inad dinna indallahi Islam wa makhtalafa ladinna utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kandungan dari ayat 19 ini adalah persaksian paling mulia yang bersumber dari Raja yang Maha Agung dan dari para malaikat serta orang-orang yang berilmu atas sesuatu perkara yang paling mulia yang disaksikan, yaitu pengesaan Allah dan penegakannya akan keadilan. Itu semua mengandung persaksian atas seluruh syariat dan seluruh hukum-hukum pembalasan, karena syariat dan ajaran itu dasar dan pondasinya adalah tauhidullah dan pengesaannya dengan ibadah dan pengakuan akan keesaannya dalam sifat-sifat keagungan, kesombongan, kebesaran, keperkasaan, kuasa, dan kemuliaan, juga dengan sifat kedermawanan, kebajikan, kasih sayang, perbuatan baik, keindahan, dan kesempurnaannya yang mutlak yang tidak dapat dihitung oleh seorang pun dari makhluk untuk mengikuti sedikit pun darinya, atau mereka mencapai atau mereka sampai kepada sanjungan atasnya. Dan ibadah-ibadah yang syar'i dan muamalah serta hal-hal yang mengikutinya, perintah maupun larangan, semua itu adalah keadilan yang tidak ada kezaliman padanya, kesewenang-wenangan dalam keadaan apapun, bahkan semua itu berada pada puncak dari hikmah dan kepastian,
serta balasan terhadap amalan-amalan solih maupun buruk, semua itu adalah keadilan. Yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah SWT menetapkan, barang siapa mencari agama selain dari agama Islam atau tidak mau tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima. Selanjutnya, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang mencari agama selain Islam itu untuk menjadi agamanya di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, sebab ialah karena ia telah menyia-nyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Sekian pemaparan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.